kalau dalam menurut pandangannya Heidegger kan kecemasan itu angst tuh ya, disebut angst itu dia menyembul dari eksistensi kita, karena manusia ini kan dia tuh yang selalu bertanya ya, pada akhirnya bertanya kenapa aku ada, yang ujung-ujungnya aku mati gitu. Dalam kehidupan kita tuh bagaimana nih memahami ini Ustadz? Jadi dari pertanyaan kita itu, ketakutan kita itu justru akhirnya tentang aku hidup terus pada akhirnya aku mati. Kecemasan itu jadi sepertinya menelanjangi kita, terus kita seperti terlempar ke dunia, berada di sini dengan berbagai macam masalah atau kondisi atau situasi, terus kita bisa menyikapinya. Ini sebenarnya ada hubungan apa Ustadz dengan eksistensi kita Ustadz sebagai manusia? Ya, sebetulnya kecemasan itu adalah sesuatu yang lebih, mungkin menurut sebagian orang itu penasaran, rasa ingin tahu. Sebagian mengatakan itu sebagai kecemasan. Ya, secara psikologis mungkin dianggap kecemasan, tapi secara epistemologis itu adalah rasa ingin tahu, bahwa manusia itu memang dia ingin tahu. Mengapa? Karena dia sadar dirinya lemah. Sehingga kalau dia tahu, dia bisa menyikapinya. Bila membiarkan dirinya tidak tahu, dia akan cemas. Jadi kecemasan itu adalah akibat tidak tahu. Karena tidak tahu dia cemas. Mengapa cemas? Cemas ini apa? Cemas ini membayangkan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Itu cemas. Maka dari itu, kalau tauhidnya didasarkan pada kecemasan, dan kecemasan ini berangkat dari keterbatasan dirinya, dia menyadari dirinya terbatas, lemah, secara fisik lemah, secara kuantitatif lemah, secara semuanya lemah, lah demi dia, karena dia menyadari kelemahannya, dia ingin mencari sesuatu yang kuat. Saya kira itu alami. Tapi kecemasan ini harus ditransformasi menjadi sebuah penalaran, bukan justru membuat dia menjadi orang yang berhalusinasi. Akhirnya justru terjebak dalam pemahaman yang salah. Maka dari itu, kalau bahwa manusia itu berangkat dari kecemasan, ya, menurut saya itu wajar. Mengapa? Karena kecemasan di sini adalah kesadaran tentang keterbatasan dirinya. Sehingga mengapa? Karena dia sadar diri yang terbatas. Dan karena dia sadar diri terbatas, dia menganggap ada sesuatu yang membahayakan eksistensinya. Bagian dari cara bertahan hidup adalah menyadari apa yang ada di sekitarnya, agar dia bisa treatment, agar dia bisa mengantisipasi apapun yang terjadi pada dirinya. Nah, inilah yang mengantarkannya kepada sesuatu yang mungkin lebih kuat darinya. Dan dari situ dia menyadari, aku terbatas, aku tidak kuat, aku lemah. Maka dia akan mencari yang kuat. Untuk apa? Untuk bersandar kepadanya. Sejauh ini masih bisa dipahami bahwa kalau orang berangkat dari kecemasan seperti yang dikatakan oleh Martin Heidegger atau yang digambarkan oleh Freud atau beberapa psikolog barat, bahwa kecemasan itu tidak semata-mata negatif. Kecemasan menjadi negatif bila dibiarkan atau ketika dia mencari jalan untuk mengatasi kecemasannya yang justru membuat dia terjebak dalam kecemasan yang lebih besar. Jadi ketenangan kita itu bisa, ketenangan kita akhirnya kita berpegangan dengan sesuatu yang lebih kuat itu karena kita nggak mau terjebak pada spekulasi. Karena ketenangan dari kecemasan yang muncul, akhirnya kita terjebak pada spekulasi, capek, akhirnya kita udah bergantung sama sesuatu yang lebih kuat. Sebetulnya kecemasan itu ada dua. Ada kecemasan yang membuat dia frustrasi. Ya, frustrasi akhirnya menjadi nihilis. Menjadi orang yang menganggap kehidupan ini absurd atau siklus yang tak berawal dan tak berakhir. Atau dia justru, ini kecemasan adalah cara lain untuk melakukan antisipasi terhadap dirinya. Bagaimana dia survive terhadap dirinya. Dan itu bukan hanya pada manusia. Semua yang berjiwa mengalami itu. Dan dikatakan ketika Anda sudah mendapatkan jawaban atas kecemasan itu, mestinya tidak cemas. Makanya dikatakan, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan kau sedih, jangan kau merasa lemah, jangan kamu cemas. Kalian tuh unggul kalau kalian beriman. Artinya,
kecemasan justru ketika orang tidak mendapatkan jawaban. Bukan justru karena dia sudah mendapatkan jawaban dibilang sumber. Nah, cemas adalah sesuatu yang harus diatasi, harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Jadi kalau dia mengatakan ada yang lebih kuat darinya, it's logic. Kita selalu mencari sesuatu yang lebih kuat untuk bisa menjadi sandaran. Tidak ada masalah. Nggak ada Tapi masalah. kalau dia mencari yang lebih kuat, bukan atas dasar penalaran, nah itu justru tidak logis. Tapi kalau kita lemah, kita mencari yang lebih kuat, saya kira itu logis. Tidak ada yang salah dengan itu. Berarti adanya kita itu, dia kecemasan kita tuh bisa mengarahkan keberadaan pada ada yang sebenarnya ya, pada ada yang awal itu ya. Atau bahkan dia menganggap kehidupan ini absurd. Ya banyak orang meyakini begitu. Ini siklus saja, tidak ada apapun di situ, ya. Itu kecemasan yang justru dia tidak mendapatkan jawaban. Kita cemas itu adalah proses untuk mencari sesuatu. Yeah. Dan itu kita alami. Kita ya misalnya di semak-semak melihat sebuah gerakan. Ngedrive Kita sebagai manusia cemas karena apa? Kita itu cemas itu karena ketidaktahuan. Ketika kita sudah tahu itu apa, ternyata sesuatu yang tidak berbahaya. Sudah selesai. Ternyata sesuatu yang bahaya, kita bisa antisipasi. Nah kalau kita membiarkan diri kita cemas, dan ketika kita akhirnya ingin tahu, justru itu dianggap negatif, kan lucu. Makanya itu, banyak orang mencemooh keyakinan kepada Tuhan itu karena cemas. It's okay, tidak ada masalah. Justru kalau dia tidak cemas, dia berarti batu. Cemas, tapi bukan kemudian dia ngawur. Dengan cemas, dia ingin tahu bagaimana cara yang benar untuk mengatasi, menghilangkan cemas itu. Jadi cemas bukan dirawat. Cemas bukan dirawat. Cemas cemas itu adalah cara mendorong dia untuk mencari tahu. Nah, kalau dia tidak merasa cemas sama sekali, bagaimana dia ingin tahu persoalan? Jadi semua persoalan-persoalan yang negatif, cemas, takut, itu sumbernya adalah ketidaktahuan. Mengapa orang misalnya keseliu? Itu karena apa? Ya, karena dia tidak tahu bahwa itu jalan, kalau kamu jalan di sini dan kamu membayangkan itu tidak ada lubang, ternyata ada lubang. Karena dia tidak tahu ada lubang, akhirnya kakinya dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak ada lubangnya, tidak punya antisipasi saraf. Akhirnya dia keseliu. Jadi keseliu adalah buah ketidaktahuan. Semua ini bagaimana cara kita harus tahu. Nah, dengan tahu, kita tahu kelemahan kita, juga cara mengatasi kelemahan kita agar kita bisa bertahan. Nah, cemas adalah salah satu mekanisme bertahan hidup. Bukan sesuatu yang negatif. Orang justru kalau tidak cemas, bahaya dia. Tidak takut, tidak ada apa-apa, tidak ada kekhawatiran. Itu berbahaya. Kita harus waspada. Makanya kalau orang disuruh sangka baik, bukan berarti semuanya harus sangka baik. Sangka baik tidak menafikan kewaspadaan. Kita tetap harus waspada. Meskipun kita harus bersangka baik. Itu pun bersangka baik dengan syarat-syarat. Tidak semuanya disangka baik. Sangka baik untuk yang memenuhi syarat untuk disangka baik. Pada saatnya kita kan dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya sebagian dugaan itu berdosa. Itu artinya sebagian lain tidak berdosa. Malah Anda harus bersangka buruk. Terhadap siapa? Terhadap apapun yang memang indikasinya buruk. Itu harus sangka buruk. Jadi tidak semua sangka baik itu baik dan tidak semua sangka buruk itu buruk. Gitu. Sebab sangka baik kepada orang yang buruk itu berarti sangka buruk kepada orang yang baik. Gitu kira-kira. Jadi ya kira-kira begitu. Ya, ini Ustadz ada pertanyaan dari saudara Rusli Ustadz. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketentraman yang kita rasakan itu bukan sebagai klien semata. Sebenarnya mereka tertekan akan keadaan. Tapi karena agama membuat dia merasa tentram dan aman-aman saja. Gimana Ustaz? Tentu saja. Buah dari ketentraman itu akal sehat. Kalau sudah tahu, oh iya, ternyata bayang gerak-gerak itu karena angin kok. Tapi dia sudah tahu. Atau dia tahu, oh ternyata ada ular. Dia antisipasi. Jadi bukan karena mantap-mantap, pokoknya nggak ada apa-apa. Nggak bisa begitu. Harus, agama ini tidak pernah meliburkan akal kita. Pengetahuan harus menyertai kita. Jadi bukan agama itu bukan
bukan semacam obat bius untuk melupakan kita. Justru agama itu membuat kita aktif untuk mencari tahu. Makanya kadar keimanan seseorang ditentukan oleh apa? Ya kadar pengetahuannya dong. Masa orang yang bekerja keras berpikir dengan orang yang tidak mikir sama? Nggak bisa. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang tidak tahu? Ya enggak lah. Beda.